Support timnas. Ngomongin timnas lagi. Tinggal hitungan hari lagi tim nasional Indonesia akan bertandang ke Bahrain dan bertandang ke Cina. Dua laga ini nanti digadang-gadang, diprediksi, diharapkan oleh fans tim nasional Indonesia garis keras akan bisa mendulang poin. 6 poin alhamdulillah, 4 poin kita syukuri, dan tentu saja kita harus terus mendukung tim nasional Indonesia. Satu tekad, satu tim, satu Indonesia menuju Piala Dunia. Pertanyaannya, apa yang membuat kita percaya diri bahwa tim nasional Indonesia nanti mampu meraih poin di laga tandang melawan Bahrain dan melawan Cina? Ya, selalu menarik untuk membahas tim nasional Indonesia, mengikuti perkembangan tentunya dan segala macam bumbu-bumbunya, ya. Bumbu yang terupdate adalah salah satu media Cina membuat hoax, ya, atau membuat say war bahwa dua pemain anyar tim nasional Indonesia, Messi Hilger dan Eliano Reinders, dinyatakan tidak sah. Iya, ini sebuah lelucon. Kita harus tetap fokus menghadapi pertandingan tersebut. Biarlah mereka say war, kita tetap fokus mendukung dengan cara yang positif, bersatu padu demi tim nasional Indonesia. Menarik ya, yang membuat percaya diri tim nasional Indonesia mampu meraih poin, tentu saja ada beberapa hal ya. Saya mencatatnya ada 3 hal yang tim nasional Indonesia tentu saja harusnya percaya diri ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan market value. Dengan ketambahan 2 pemain, Messi Hilger dan Eliano Reinders, tim nasional Indonesia hari ini peringkat termahal nomor 8 di Asia dengan market value sebesar 426,2 miliar. Logikanya, jika tim nasional Indonesia 8 termahal di Asia, ya, tentu saja tiket yang harus diperebutkan menuju Piala Dunia 2026 itu 8,5 tiket. Artinya, dari sisi market value, tim nasional Indonesia sangat berpotensi untuk bisa membuat kejutan itu, meraih 1 tiket dan menjadi bagian dari penyelenggaraan peserta Piala Dunia 2026. Kita doakan saja, amin ya. Dengan adanya market value yang naik secara signifikan, terutama dengan adanya Messi Hilger ya, tentu saja tim nasional Indonesia sekarang berada di poin ke-8 ya. Nomor 1 ada Jepang yang kelihatannya juga nanti akan lolos ke Piala Dunia dengan segala macam kedikdayaannya, dan memang luar dalam. Tim nasional Jepang layak kita apresiasi, dan kalau kita berkaca pada sepak bola Asia, tim nasional Indonesia harus bisa belajar banyak tentang sepak bola, pembinaan dan sebagainya kepada Jepang. Tentu saja ini bisa menjadi role model apa yang sudah dilakukan Jepang bertahun-tahun, sekarang mulai berbuah manis ya. Market value-nya hampir 5.000 miliar ya. Dan ini tentu saja tidak hanya menjadi kekuatan tersendiri di Asia, tapi ada banyak sekali pemain Jepang, baik yang masuk tim nasional maupun yang berada level di bawahnya, ini sekarang berterbangan di mana-mana. Pemain Jepang, orang Jepang, salah satu profesi yang bisa diandalkan hari ini, salah satunya adalah pemain bola. Meskipun tidak masuk tim nasional Jepang, mereka juga bisa mendapatkan klub-klub yang notabene di atas rata-rata untuk para pemain Asia. Jadi ini harus dicontoh ya, dan bisa jadi lain kali nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana pola pembinaan sepak bola Jepang sehingga kita bisa menjadikan Jepang role model secara jangka panjang tentu saja, sehingga ya kita doakan saja semua pemain
yang berasal dari Indonesia, one day nanti akan ada sistem pengelolaan sepak bola nasional yang lebih baik, sehingga wadah-wadah ini nanti akan bisa menjelma menjadi atau mencetak para pemain nasional yang kompetitif tentu saja dan punya market value yang tinggi sehingga punya daya jual, dan disitulah letak keberhasilan tim nasional Indonesia nanti bisa dilihat jika dilihat jangka panjang. Terus kemudian Korea Selatan dengan 2.943 miliarnya, Iran dengan 824 miliar, Australia dengan 691 miliar, Uni Emirat Arab dengan 622 miliar, Uzbekistan dengan 617 miliar, Arab Saudi dengan 509 miliar, dan Indonesia 426 miliar. Jadi dengan adanya kekuatan ini, ya kita semuanya harus optimis. Optimisme yang berdasar, optimisme yang ya ada faktanya, ada datanya, ya. Meskipun kalau kita lihat historical, ya, kalau misalkan bagaimana head to head tim nasional Indonesia melawan Bahrain, bagaimana head to head tim nasional Indonesia melawan China, tentu saja kalau data ini ya kita tidak bisa memakai ini sebagai acuan. Kenapa? Karena memang data histori ini berbeda, dengan kasusnya berbeda dengan tim nasional Indonesia. Kalau dulu bisa jadi iya, tapi hari ini khusus tim nasional Indonesia head to head history tidak bisa menjadi faktor penentu, prediktor, ya, memprediksi perjalanan pertandingan di tanggal 10 dan tanggal 15. Karena apa? Ya kualitas tim nasional Indonesia misterius. Sekali lagi sering katakan misterius. Iya, setiap mau ada pertandingan nambah pemain naturalisasi dan sebagainya, sehingga ini ya secara kekuatan tentu saja menjadi berbeda, semakin baik. Secara penerapan strategi tentu saja ini susah ditebak juga, ya, karena udah muncul lagi, apalagi kehebohan Miss Hilger, ya, pemain 121 miliar, pemain termahal Indonesia tentu saja. Dan semoga saja Pascal Strike, ya, dan kemudian beberapa pemain yang lain yang punya market value up to 50 miliar segera merapat, terutama di lini tengah dan lini depan, untuk menyempurnakan tim nasional Indonesia mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia. Kita nantikan itu November. Siapa tahu ada kejutan dari PSSI untuk kita semuanya, ya. Jadi yang membuat kita percaya diri bahwa tim nasional Indonesia mampu meraih poin pertandingan melawan Bahrain dan Cina tentu saja yang tadi nomor 1 berkaitan dengan market value tim nasional Indonesia. Yang kedua, ya, dari sisi usia. Tim nasional Indonesia hari ini rata-rata usianya adalah 25 tahun. Itu pun sebenarnya karena ada faktor satu pemain yang ya cukup senior bernama Jordi Amat. Jika pemain tersebut barangkali tidak ada, itu rata-rata kita bisa 23,8 sampai 24 tahun rata-ratanya. Dan itu termuda di antara 18 negara yang ikut round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, baik grup A, grup B maupun grup C. Apa yang ingin saya katakan adalah ya dari sisi semangat juang, energi, ya, terus kemudian daya tahan selama 90 menit, saya pikir kita punya keunggulan, ya. Dan meskipun ya energi ini harus juga diracik oleh pelatih, ya. Dan itu nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Tapi dengan adanya rata-rata usia yang jauh lebih muda dari di antara 18 negara, ya. Salah satu contoh saja Jepang itu 26,8. Ini memang rata-rata yang ideal, ya, 26 tahun. Jadi pemainnya sudah matang, ya, sudah malang melintang dan energinya masih full, ya. 26, 27 tahun.
Korea Selatan 27 tahun, Iran 28 tahun, Australia 27 tahun, Uni Emirat Arab 26 tahun, Uzbekistan 27 tahun, Arab Saudi 27,8 tahun, hampir 28 tahun ya. Terus kemudian pemain Bahrain 29,2 tahun ya, manula ini. Terus kemudian Tiongkok atau Cina 28,7 atau sekitar 29 tahun. Ya. 24 melawan 29 tahun rata-ratanya. So selisih 4 tahun, 5 tahun itu sangat jauh. Sangat jauh. Ya, mungkin teman-teman kalau parameternya tidak atlet gitu ya, kita lah ya, bagaimana usia 20 tahun sampai 25 tahun itu kalau ikut sepak bola tarkam ya, atau main bola fun football ya, kita masih mau berlari, kita masih, tapi ya di usia-usia 29, 30, 31 ya, 35 itu udah kita main safe ya. Duelnya pun tidak ya. Terus kemudian main aman ya, terus tidak banyak berlari, tidak banyak berduel dan sebagainya, karena memang ya usia yang paling ideal memang 25-26 tahun dan tim nasional Indonesia malah 24 tahun. Jadi ini keuntungan tersendiri yang harus dimanfaatkan Sintayong tentu saja menghadapi pertandingan 2 laga nanti. Yang ketiga tentu saja internal proses. Dari 3 negara, tim nasional Indonesia, Bahrain, dan satunya Cina, ya, internal proses Bahrain dan Cina tidak baik-baik saja. Beberapa pemain inti Bahrain ya dikabarkan cedera, dan ini jelas akan mengganggu konsentrasi dari para pemain atau para tim ya. Tim nasional Bahrain sendiri tentunya ya, dengan adanya beberapa pemain cedera, ini akan menjadikan kekuatan tim nasional Bahrain ya agak sedikit berkurang. Di samping itu jelas faktor usia tadi akan menambah catatan yang kurang baik ya. Usia 29 tahun rata-rata saya pikir ini terlalu tua untuk sepak bola secara tim ya. Kalau secara individu bisa jadi satu orang Cristiano Ronaldo bolehlah ya, tapi di antara yang lain dari 11 nama ya cukup Cristiano Ronaldo saja. Tapi kalau semua usianya Cristiano Ronaldo, ya itu bahaya. Siapa yang nanti akan berlari di lapangan ya. Oke, terus kemudian kalau berkaitan dengan Cina juga menarik ya. Cina ada dualisme, meskipun ini agak ditutup-tutupi pun sudah sangat terdengar, apalagi netizen kita semuanya fans tim nasional Indonesia jika mendengar informasi berkaitan dengan tim nasional Indonesia dan kompetitornya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C ini sangat dekat sekali informasinya. Ya, kita akan terus menggali informasi tersebut. Bahkan media Cina untuk bisa mengkamuflase karena memang internal prosesnya tidak baik-baik saja, membuat opini, membuat news, membuat berita bahwa 2 pemain yang sudah dinaturalisasi tim nasional Indonesia dianggap tidak sah karena melakukan sumpah di Belgia ya. Ya, kalau ini sebenarnya untuk bisa membantahnya cukup sederhana. Ini kan berkaitan dengan internal proses Indonesia. Jika negara Indonesia membolehkan dan tempat yang dijadikan melakukan sumpah juga diperbolehkan, dalam hal ini Belgia negara, dan lebih khusus lagi adalah kedutaan besar Indonesia di Belgia, why not? Di dalam undang-undang Indonesia tidak ada yang mengatur secara spesifik tentang tersebut, maka itu juga sesuatu yang boleh dilakukan. Kalau proses naturalisasinya berjalan begitu cepat, ya kenapa tidak?
era hari ini memang harus cepet-cepetan. Ya. Siapa yang lambat ya dia akan ya belakang lah. Yang larinya lebih cepat pasti akan berada finish paling depan itu. Jadi tidak ada alasan apapun dan informasi itu kita abaikan saja, kita fokus pada tim nasional Indonesia. Faktanya hari ini tim nasional Indonesia sudah memiliki pemain baru bernama Mesilger dan Eliano Renders, dan ini juga sudah didaftarkan ke FIFA, ke AFC. Saya pikir tidak ada masalah yang berarti dan semoga saja kondisinya fit sehingga Sintayong nanti akan bisa mempergunakan sebagaimana mestinya. Dan yang menjadi menarik adalah kalau kita bicara internal proses ya, kedua negara tadi memang ada celah tidak baik-baik saja. Sebaliknya, tim nasional Indonesia hari ini semakin kokoh, semakin bersatu, dan semakin menggemparkan dunia tentu saja. Menarik, beberapa kali saya ungkap bahwa sosok Sintayong ini menarik. Sintayong dengan segala macam kemampuannya mampu meracik ya strategi, meracik gaya permainan di mana pemain baru langsung bisa ditampilkan dan langsung match, langsung work, langsung bisa bekerja, langsung bisa berkontribusi. Tentunya ini yang akan dikhawatirkan oleh Bahrain dan Cina. Ya, karena memang sudah terbukti bagaimana tim nasional Indonesia bisa membantai Vietnam ya dengan adanya beberapa tambahan pemain naturalisasi, meskipun agak terjungkal melawan Irak di leg kedua, akan tetapi tim nasional Indonesia bisa comeback saat melawan Filipina, dan dua fakta terupdate adalah tim nasional Indonesia mampu memetik 2 poin di 2 laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Tentu saja membuat publik Bahrain dan publik Cina khawatir dengan apa yang sudah dilakukan di Indonesia. Jadi internal proses tim nasional Indonesia ini yang sangat kuat dan tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain, karena memang tim nasional Indonesia upayanya hari ini adalah merebut, semangatnya adalah mendapatkan, meraih. Ini semangat yang kadang jika diganggu sedikit saja, semua stakeholder yang cinta tim nasional Indonesia pasti akan menggebuk balik, ya. Pasti akan melawan, ya. Pasti akan membentengi, melindungi, dan kita semuanya bersama tim nasional Indonesia. Jadi kalau melihat beberapa aspek tersebut dari sisi market value, dari sisi usia, dan dari sisi internal di setiap timnasnya sendiri, baik Indonesia, Bahrain, dan Cina, kita percaya diri tim nasional Indonesia akan mampu merebut 6 poin di 2 laga tandang. Atau kalau tidak 6 poin, 4 poin, sangat yakin. 60% saya memprediksi tim nasional Indonesia akan mendapatkan poin ya, dan 40% akan mendapatkan 6 poin. Tapi kalau pulang tidak membawa poin kayaknya tidak ya. Saya memprediksi di 2 itu. 6 poin 60%, persentasenya 40%-nya ada di 4 poin. Semoga saja tim nasional Indonesia bisa berbuat banyak. Kita nantikan update selanjutnya tentu saja berkaitan dengan tim nasional Indonesia. Bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.